Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa diturunkan orang bertapa? Dimanapun sejarah manusia, apakah Konfusius, apakah Siddhartha Gautama, apakah siapa lagi, Napoleon Bonaparte, apakah itu Alexander the Great, ataukah itu Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, semua Nabi Khidir, orang-orang besar semua itu mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit ya. Itu semuanya dalam keadaan sedang bertapa. Mana mungkin wahyu turun ke sama orang yang sedang joget di panggung sandiwara? Mana ada orang besar keluarnya dari diskotek? Semua orang besar yang menulis sejarah dengan tinta emas rata-rata keluar dari tempat pertapaan. Betul? Orang Islam nggak paham. Saya setiap bulan Kapit sampai Rayagung itu punya tradisi bertapa di hutan 40 hari. Para ustadznya mempertanyakan Buya Sakur itu lagi apa, ibadah apa. Tetapa tuh tidak ada ibadah Islam, ibadah tapa tuh. Sekolah di luar negeri berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, pulang ke Indramayu mencari kekayaan, cari sakti, puasa di hutan. Dikiranya orang bertapa itu tujuannya untuk cari kaya, untuk cari kesaktian. Islam tidak ada ibadah bertapa. Lah, Nabi Muhammad dapat wahyu nih lagi apa? Kalau di gua sendirian sambil puasa lagi apa namanya tuh? Orang Arab namanya tahanus. Paham? Imam Ghazali menamakannya uzlah. Orang susukan namanya tetira. Orang Kertasmaya ngaranane lagi bertapa. Pada barangnya mah. Tahanus, uzlah, bertapa, nyepi, tetira sama. Psikologi pertapaan itu seperti ini, Bapak sekalian. Kenapa wahyu turun pada saat orang bertapa? Nabi Musa lagi bertapa enggak? Dia bertapa. Di mana bertapanya? Di Gunung Tursina. Berapa hari? 40 malam. Betul. Nabi Khidir di mana tapanya? Nabi Ilyas di hutan. Siddhartha Gautama di hutan. Nabi Ibrahim di padang pasir, di lembah gunung yang tidak ada pepohonan. Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in. Nah, kenapa begini? Psikologi massa mengatakan begini. Orang ini betapapun cerdasnya, kalau berada di tengah-tengah masyarakat, di lapangan, di pasar, itu kecerdasannya akan menurun bersama dengan yang lain di sekitarnya. Tetapi orang itu pada waktu sendirian, kecerdasan aslinya akan muncul ke atas. Kenapa seorang profesor kok ikut-ikutan ngelemparin rumahnya orang? Di lapangan ada profesor. Kalau profesor tuh orang pinter atau orang goblok? Kenapa ikut ngelemparin rumah orang? Ikut-ikutan karena ada seorang yang takbir Allahu Akbar, orang lempar. Ikut-ikutan Allahu Akbar. Jadi ikut bodoh. Percaya enggak? Saya sendiri
belajar di luar negeri 20 tahun. Saya ceramah. Ceramah. Berulang kali. Dan sering terjadi lagi ceramah begini ditinggalkan satu persatu. Bunten ini mah, bukan gosip, ini ditinggalkan pulang. Sambil ngomong, Pak Kiai, ngaji ki langkah ganjarannya tah. Karena saya ceramahnya tidak pernah cerita pahala. Sambil pulang, ya los, balik ya los. Terus bangun lagi, Pak Kiai, di swargane ki. Karena saya tidak pernah cerita swarga, sambil pulang. Pak Kiai, ayo ga sangiran ki. Anu kah, nyangir kah, wangsalan. Ora bisa. Pulang lagi. Pak Kiai, ayo geseng lucu-lucu kah, semena gemuyunem, ngantuk kiki. Bayangkan, sakit hati saya. Tapi saya tidak mau mengalah. Sampai tinggal 4 orang di depan saya. Masih ada yang mendengarkan, lanjut. Kalau sudah pulang semua tinggal kursi, baru saya turun. Artinya saya tidak mau ikut larut dalam kebodohan masyarakat itu. Paham kan? Baru sekarang setelah 25 tahun orang susukan baru paham. Iya. Sebab kalau saya ngaji ganjaran, mungkin mengabadikan kebodohanmu. Paham kan? Nggak masuk akal. Bacaan ini pahalanya sekian, baca ini. Gimana lagi? Masa agama dibawa dengan pahala saja? Pakai logika yang benar. Nah, jadi artinya kalau saya ikut selera masyarakat, maka kecerdasan saya pun menurun. Betul nggak? Nah, makanya perlunya uzlah itu adalah meningkatkan kecerdasan individual. Seseorang baru cerdas. Dari mana datangnya kecerdasan ini? Datangnya kecerdasan ini karena ketika orang sendirian, maka dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Orang ini tidak pernah berhenti berdialog. Percaya enggak? Kalau ada teman, sama siapa ngobrolnya? Kalau ada teman, sama siapa ngobrolnya? Ya sama teman. Kalau ada mertua, sama siapa ngobrolnya? Kalau ada istri, kalau sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di WC, diem tak ngobrol? Diem. Yang kita ngurung aja. Saya mendengarkan kamu ngobrol, anu. Betul enggak? Lamun makanan, engkone makanan, aja makanan baik. Ngobrol aja. Sampai suwe bisa nih biasa apa gini. Ternyata lagi ngejurnal. Ngobrol. Sampai ketika kita sedang tidur pun otak kita tidak pernah diam, terus berputar dan berdialog dengan makhluk-makhluk yang bermacam-macam, kadang-kadang makhluk-makhluk yang dicipta oleh temporal lobe yang ada di dalam otak kita ini. Ya. Tercipta makhluk-makhluk. Nah, silakan kalau tidak percaya, mau coba silakan bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke hutan, masuk ke dalam gua minimal 40 hari, jangan ketemu orang, berzikir apa saja, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau la ilallah, tidak ketemu dengan orang. Lama-lama ini temporal loop kita akan mencipta makhluk-makhluk dan lama-lama berdialog dengan kita seolah-olah hadir. Dengan begini,